Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Jayapura, ludes terbakar. Puluhan perahu nelayan di Merauke rusak akibat cuaca buruk. TNI Angkatan Laut tenggelamkan 30 mobil bekas di perairan Jayapura. Lantamal 10 Jayapura meresmikan lokasi atau spot diving pusat terumbu karang di perairan Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Peresmian dilakukan Komandan Lantamal 10 Jayapura bersama Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Khusus untuk rumpon atau rumah ikan, TNI Angkatan Laut menenggelamkan 30 unit rongsokan mobil hingga kedalaman 10 hingga 15 meter. Rumpon ini akan menjadi habitat bagi satwa laut. Dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Ferianto Marpaung mengatakan TNI Angkatan Laut selama 4 bulan terakhir membangun wisata bawah air untuk membantu Pemda Jayapura menarik wisatawan. Ia juga meminta masyarakat untuk ikut membantu menjaga kebersihan dan melestarikan ekosistem laut. Rumpon dari mobil bekas ini juga akan kita gunakan sebagai media untuk transplantasi terumbu karang, ya kan? Nanti bibit-bibit terumbu karang itu kita tempel di kendaraan-kendaraan di rumpon-rumpon tersebut. Nah, kemudian pada akhirnya rumpon dan terumbu karang ini akan menjadi salah satu spot wisata bawah air atau spot diving, ya, yang dapat menggairahkan industri pariwisata bawah air di Kota Jayapura. Ya, jadi ini latar belakang kami Lantamal 10 menurunkan atau menenggelamkan mobil di Teluk Hamadi ini. Dalam kesempatan ini, Pemda Kota Jayapura meminta nelayan untuk tidak menggunakan bom ikan karena bisa merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kedua, kepada masyarakat Kota Jayapura yang terus melakukan pencairan ikan di Kota Jayapura, di luar Kota Jayapura, sampai di Demta sana, sampai di Dempapre. Sering juga mereka tidak taat pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara berjenjang dari Dinas Perikanan Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Oleh karena itu kami menghimbau untuk cintailah alammu, cintailah lautmu, karena lautmu akan memberikan kehidupan untuk anak cucu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah kota menyampaikan terima kasih. Sesuai dengan sambutan dan Lantamal 10 Jayapura, kami akan melaporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa ada spot nyelam di Kota Jayapura yang didukung oleh dan Lantamal 10 dan seluruh jajarannya. Oleh karena itu masyarakat kota jangan menyelam di depan kantor gubernur saja, tetapi kita kalau boleh di spot yang telah disediakan karena indah. Pembuatan rumpon dari mobil rusak ini baru pertama kali dilakukan di Papua. TNI Angkatan Laut berencana akan menambah rumpon dengan menenggelamkan lagi 100 mobil rusak. Pantai Hamadi merupakan kawasan wisata di Jayapura yang banyak dikunjungi wisatawan. Pasir yang lembut serta laut yang jernih menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan di Papua Barat, pemerintah Papua Barat membuka lahan perkebunan seluas 43 hektar. Di atas lahan ini nanti akan ditanami sayur-sayuran, tomat, cabai, bawang, jagung, serta tanaman lain. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meninjau dan mencanangkan langsung lahan tersebut di Kampung Susweni, Manokwari. Paulus mengatakan pencanangan lumbung pangan ini sesuai instruksi Presiden Jokowi yang meminta kepala daerah memanfaatkan lahan kosong agar dijadikan lumbung perkebunan. Gubernur juga mengajak semua pihak serius memikirkan krisis pangan global dan bersama-sama mencari solusi. Kita masih begini, beras kita masih begini, kebutuhan sayur pun kita masih begini. Terus kita mau jadi apa? Kira begitu. Jadi kita mulai saja tanam apa yang bisa kita tanam. Mulai saja. Jadi ada gerakan bangkit. Jadi jangan terus begini.
Di Papua Barat masih banyak lahan kosong yang mubazir. Lahan kosong ini padahal bermanfaat untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Bila dikelola dengan baik, lahan kosong ini akan menghasilkan komoditas lokal seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran yang sebagian masih harus didatangkan dari daerah lain sehingga harganya turun naik. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kementerian Dalam Negeri melantik 3 pejabat gubernur di 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Salah satu penjabat gubernur yang dilantik Mendagri adalah Apollo Savanpo untuk Papua Selatan. Warga berharap Apollo bisa langsung segera bekerja dan memfokuskan pada pelayanan terhadap warga miskin. Masnya sudah lihat masyarakat kecil di bawah lah. Itu saja kira-kira, tidak ada yang lain. Satu saja. Nah, kalau untuk pemerintah seperti apa yang Bapak harapkan nantinya dari gubernur yang baru ini? Ya, seperti yang tadi saja. Yang lain-lain, masyarakat, ya pemerintahan yang baru yang nanti dipimpin oleh gubernur ya. Itu saja harus banyak turun di lapangan, lihat masyarakat. Lihat masyarakat ya. Apalagi saja. situasi seperti ini ya. Iya, situasi seperti begini. Itu saja. Terima kasih. Untuk pemerintah juga kita harus Lebih perhatikan begitu. diperhatikan juga masalah bahan pokok ini. Nah, untuk harga-harga kira-kira apa harapan Bapak dengan gubernur yang baru ini? Harga-harga kan cukup mahal ya. Artinya harapan Bapak sebagai warga masyarakat seperti apa? Paling itu supaya masyarakat hidup Menekan harga ya. menaikkan harga ya. Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat dengan ibu kota Merauke. Masyarakat berharap pemekaran di tanah Papua bisa mensejahterakan bukan hanya para pendatang, namun juga penduduk asli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.